Tahun 1998, di sebuah perkampungan kumuh di pinggiran Dili, Timor Leste, kehidupan berjalan dengan penuh ketidakpastian. Rumah-rumah berdinding seng berkarat berdiri rapuh di antara jalanan berlumpur, dihantui oleh kemiskinan dan ketakutan. Anak-anak bermain di lorong-lorong sempit, sementara orang dewasa berbicara pelan di warung kopi, selalu waspada terhadap mata-mata yang bisa saja mengawasi. Di kampus Universitas Timor Timur, suasana semakin tegang. Para mahasiswa tidak melupakan luka lama tragedi Santa Cruz 1991, di mana ratusan pemuda ditembak saat melakukan aksi damai di pemakaman Santa Cruz. Peristiwa itu menjadi simbol perjuangan rakyat Timor untuk merdeka dari Indonesia, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam. Setiap sudut kampus menyimpan cerita tentang teman-teman yang hilang, tentang ketakutan yang mengintai di setiap langkah. Malam itu, di sebuah ruangan sempit di asrama mahasiswa, beberapa pemuda berkumpul dalam bisikan. Mereka berdiskusi dengan hati-hati, membicarakan masa depan, kebebasan, dan ketidakadilan yang terus menekan. Bayangan aparat yang siap menindak setiap gerakan mencurigakan selalu ada di benak mereka. Di luar, langit Timor Leste gelap tanpa bintang. Jauh di kejauhan, suara tembakan terdengar samar mengingatkan semua orang bahwa perang belum benar-benar usai. Fajar menyingsing di desa kecil di pinggiran Dili. Kabut tipis menyelimuti gubuk-gubuk reyot yang berderet di sepanjang jalan tanah. Di sudut desa, ibu-ibu menyalakan tungku kayu. Aroma asap bercampur dengan udara lembab pagi hari. Namun, di balik rutinitas itu, ketegangan selalu menyelimuti setiap sudut. Di tengah desa, pos militer Indonesia berdiri kokoh, dijaga oleh tentara bersenjata lengkap. Beberapa warga yang hendak pergi ke pasar terpaksa melewati pos itu dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan tajam para tentara. Sejak tragedi Santa Cruz 1991, keberadaan militer semakin kuat di Timor Leste, terutama di desa-desa yang dianggap sebagai sarang pemberontak. Di kampus Universitas Timor Timur, suasana mencekam semakin terasa. Mahasiswa yang dulu lantang menyuarakan perjuangan kini lebih berhati-hati. Beberapa teman mereka telah ditangkap atau menghilang tanpa jejak. Militer sering berpatroli di sekitar kampus, mengawasi setiap gerakan yang mencurigakan. Di sebuah warung kecil dekat kampus, beberapa mahasiswa berkumpul dalam senyap. Mereka berbicara dengan suara pelan, membahas kemungkinan mengadakan aksi protes untuk mengenang tragedi Santa Cruz. "Kita tidak bisa terus diam," bisik seorang pemuda dengan mata penuh amarah. Namun di antara mereka, ada juga yang ragu. "Kalau kita bergerak, kita bisa jadi target berikutnya," sahut yang lain dengan nada khawatir. Sementara itu, di sebuah desa terpencil di luar Dili, suara kendaraan berat mengganggu keheningan pagi. Truk-truk militer melintasi jalan sempit, membawa pasukan tambahan. Bagi warga desa, ini bukan hal baru. Setiap kedatangan pasukan berarti razia, penculikan, atau eksekusi diam-diam. Seorang pria tua yang duduk di depan rumahnya menatap truk-truk itu dengan mata kosong. Ia pernah menyaksikan tragedi bertahun-tahun lalu dan tahu bahwa sejarah mungkin akan terulang. Malam turun perlahan di desa terpencil di luar Dili. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan, bercampur dengan suara langkah-langkah berat yang berpatroli di jalanan tanah. Beberapa rumah masih menyalakan lampu minyak, tapi kebanyakan memilih gelap takut menarik perhatian yang salah. Di sudut desa, seorang ibu mengendong bayinya, berusaha menenangkannya agar tidak menangis. Suara tangisan bisa mengundang masalah. Di pos militer Indonesia yang berada di tengah desa, para prajurit berkumpul di bawah cahaya lampu redup. Beberapa dari mereka berbicara santai, sementara yang lain berjaga-jaga dengan senjata di tangan. Sejak gerakan pro kemerdekaan semakin aktif di Dili, pengawasan diperketat di desa-desa sekitar. Siapapun yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok perlawanan bisa menghilang dalam semalam. Sementara itu, di dalam sebuah rumah kecil di pinggir desa, sekelompok pemuda berkumpul dalam gelap.
Mereka adalah mahasiswa yang melarikan diri dari kota setelah beberapa teman mereka ditangkap di kampus. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus dengan luka di wajahnya, berbisik, "Mereka menangkap Joan dan Carlos. Kita harus bergerak sebelum mereka menemukan kita." Seorang pemuda lain yang lebih tenang menggelengkan kepala. "Jika kita gegabah, kita hanya akan berakhir seperti mereka. Kita harus menunggu waktu yang tepat." Di luar, suara mesin truk terdengar mendekat. Para pemuda langsung terdiam, jantung mereka berpacu cepat. Dari celah dinding bambu, mereka melihat kendaraan militer berhenti di tengah desa. Beberapa tentara turun membawa daftar nama. Semua laki-laki keluar. Suara seorang tentara menggema di udara malam. Warga desa saling berpandangan, ketakutan. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Seorang pria tua dengan tangan gemetar melangkah keluar lebih dulu, diikuti beberapa pemuda desa. Salah satu tentara mulai membacakan nama-nama. Jika nama mereka ada dalam daftar, mereka tidak akan kembali. Di dalam rumah kecil itu, para mahasiswa yang bersembunyi menahan napas. Mereka tahu malam ini bisa menjadi malam terakhir mereka. Di kejauhan, langit malam Timor Leste terlihat lebih gelap dari biasanya. Dingin malam merayap di desa kecil di luar Dili. Warga berkumpul dengan ketakutan di tengah lapangan desa, diterangi cahaya redup dari lampu-lampu kendaraan militer. Suara jangkrik yang biasanya mengisi malam kini tergantikan oleh komando keras dari seorang perwira militer Indonesia yang berdiri di atas truk. "Siapapun yang berhubungan dengan gerakan separatis, maju ke depan," serunya. Tak ada yang bergerak. Warga hanya saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Para tentara mulai berjalan di antara mereka, menatap satu persatu wajah yang tertunduk. Beberapa prajurit membawa daftar nama, mencari orang-orang yang dianggap berbahaya. Di dalam rumah kecil tempat para mahasiswa bersembunyi, napas mereka terdengar tertahan. Dari celah dinding bambu, mereka bisa melihat tentara menarik beberapa pemuda desa secara paksa. Seorang ibu menangis histeris saat anak laki-lakinya diseret ke depan. "Dia bukan pemberontak. Tolong jangan bawa dia," tangisnya, tapi tak ada yang peduli. Salah satu mahasiswa, pria kurus dengan luka di wajahnya, menggenggam erat pisau kecil di tangannya. "Kita tidak bisa tinggal diam," bisiknya. Yang lain menggeleng. "Kita akan mati sia-sia." Tiba-tiba, suara tembakan pecah di udara. Seorang pria tua yang mencoba melawan roboh seketika. Warga desa menjerit ketakutan. Para mahasiswa yang bersembunyi semakin gemetar. Mereka tahu ini adalah eksekusi. Dari dalam rumah, mereka bisa melihat tentara menyeret beberapa pemuda lainnya ke truk. Malam semakin larut, tapi desa itu tak lagi tenang. Jeritan, tembakan, dan suara perintah militer menggema di udara. Saat truk mulai bergerak, para mahasiswa sadar bahwa mereka harus bertindak. Bukan malam ini, bukan dalam keadaan ini, tapi suatu hari nanti, mereka akan kembali. Mereka akan melawan. Di kejauhan, langit Timor Leste masih gelap. Tapi bagi mereka, harapan untuk merdeka belum sepenuhnya padam.